Assalamualaikum teman-temanku semua, jumpa lagi bersama Eyang Uti. Di kesempatan kali ini Eyang Uti mau bikin bolu coklat rasa es krim. Nah, ingin tahu? Ikutin terus videonya sampai selesai ya, biar tahu gimana caranya dan apa saja bahan-bahannya. Dan terima kasih. Nah, di sini udah tak siapkan bahan-bahannya. 1 gelas tepung terigu, setengah gelas gula pasir, 1/4 gelas minyak goreng atau minyak apa aja ya, bisa ya. Dan 1/4 gelas susu, garam secukupnya, baking powder 1 sendok teh full ya. Dan kakao 1 sendok setengah ya, 1,5 sendok kakao, 2 butir telur, vanili secukupnya ya. Dan sekarang cara membuatnya ya. Dan sebelum kita membuat adonannya, terlebih dahulu kita panaskan ovennya dulu ya. Dipanaskan di 175 derajat Celcius. Dan ataukah mungkin tergantung ovenannya ya, ada ovenan yang kurang panas, juga ada yang panasnya cukup ya, tergantung ovenannya. Nah, sekarang kita membuat adonannya ya. Masukkan 2 butir telur, tambahkan, masukkan setengah gula pasir, setengah gelas, dan vanilya secukupnya biar nggak bau amis ya. Dan sekarang di mixer. Nah, sekarang telurnya udah berubah warna kayak gini. Kemudian masukkan minyaknya ya, sambil diaduk sambil masukkan minyak ya. Setelah itu masukkan susu sekalian. Tambahkan garam sedikit. Sekarang kita aduk dengan spatula ya. Masukkan tepungnya, diayak dulu ya, biar nggak ada bahan yang menggerindil. Nah, kemudian sekalian masukkan kakaonya. Nah, kakaonya udah, sekarang masukkan baking powdernya. Full kayak gini ya, nih. Kayak gini. Nah, sekarang diaduk sampai rata ya. Boleh diaduknya sama mixer juga boleh, nggak apa-apa ya. Nah, nih adonannya udah kayak gini. Kemudian tuangkan masukkan ke dalam loyang yang udah diolesin dengan margarin dan ditaburin dengan tepung terigu ya. Ditaburin tipis-tipis aja gitu ya. Dan setelah itu masukkan ke dalam ovenan yang kurang lebih
25 atau 30 menit ya. Tergantung ovenannya aja ya. Kalau ovenannya panas mungkin 25 udah cukup ya. Kalau ovenannya masih normal. Nah, sekarang hentak-hentakkan biar nggak ada udara yang menggelembung ke dalam adonan ya. Nah, nih sekarang dimasukkan ke dalam oven kurang lebih 25 menit ataukah mungkin 30 menit juga bisa ya. Dan ini bahan tahap yang kedua ya. Setelah cake-nya mateng nanti, kemudian dibasahi ataukah diguyur dengan susu yang hangat ini ya. Susu 3/4 gelas, susu panas, dan Nesquik 2 sendok makan atau 3 sendok makan, nggak apa-apa ya. Karena ini Nesquik udah manis ya, jadi Eyang Uti nggak kasih gula ya, karena ini udah manis. Barangkali nggak ada Nesquik, keko juga nggak apa-apa. Kalau kekonya nggak pahit, tambah gula secukupnya ya. Ini bahan yang kedua. Dan ini bahan-bahan tahap yang ketiga ya. Setengah gelas atau 3/4 gelas susu powder, 3/4 gula pasir, bisa kurang juga bisa lebih ya. Bagi yang suka manis tambahin ya, gula nggak apa-apa ya. Dan 3 atau 2 sendok makan tepung terigu. Di sini Eyang Uti kasih 3 sendok makan tepung terigu, tapi bisa kurang juga bisa lebih ya. Dan ini tepung terigunya seperti ini ya. Tepung terigu apa aja sih, nggak apa-apa. Dan ini tepung maizena atau tepung jagung ya. Ini kayak gini, 2 sendok makan. Dan mentega secukupnya atau 1 sendok makan mentega atau 50 gram mentega ya. Dan ini gesta atau krim, kalau ada dikasih, nggak ada juga nggak apa-apa ya. Nggak dikasih juga nggak apa-apa, ini nggak begitu penting ya, cuman tambahan aja. Dan ini kakao, 3 sendok makan kakao, dan air kurang lebih 3 gelas air ya. Ini bahan tahap yang ketiga ya. Dan sambil nunggu cake-nya matang, kemudian kita bikin kremnya dulu ya. Tahap yang ketiga tadi ya. Masukkan bahan semuanya bahan. Ini tepungnya sekalian masukkan. Gula masukkan semuanya, juga susu masukkan semuanya, dan ini kakao masukkan semuanya. Kemudian aduk sampai rata. Setelah rata kemudian panaskan ya sampai kental ya. Nah, sekarang kita masak sampai menjadi jenang ya, seperti jenang itu ya. Nah, sekarang ini udah mengental kayak gini. Lalu masukkan menteganya ya. Aduk sampai rata, sampai kental ya ini ya. Setelah kental nanti kemudian matikan. Setelah dimatikan kemudian biarkan dingin ya. Bisa ditaruh kulkas atau pokoknya biarkan dingin ya, atau di bawahnya AC juga bisa ya. Nah, ini udah kayak gini, kemudian matikan apinya ya, dan terus biarkan dingin ya. Nah, ini krimnya udah kayak gini. Aku taruh di tempat yang kayak gini karena biar cepat dingin ya. Misalkan ditaruh AC ataukah mungkin ditaruh kulkas biar agar supaya cepat dingin gimana gitu ya. Dan setelah dingin nanti kemudian di mixer, setelah itu ditambah dengan
kremnya ini. Apabila nggak suka krem kayak ginian, nggak dikasih kayak ginian juga nggak apa-apa ya, cuman gini aja di mixer, lalu ditaruh di atas, dituang di atasnya cake-nya ya. Nah nih sekarang cake-nya udah mateng, kemudian campur airnya nih ada 250 ml susu yang panas ya, masih panas. Kemudian campurkan Nesquik tadi secukupnya, 3 sendok makan atau 2 sendok makan secukupnya ya, karena ini Nesquiknya udah manis jadi aku nggak tambahin gula. Setelah itu tuangkan ke atasnya ya, biar bisa menyatu antara Nesquik, susu dan cake-nya ya. Nah kayak gini, kemudian biarkan dingin ya. Setelah dingin nanti atasnya taruh krimnya tadi ya. Nah nih sekarang krimnya udah dingin, juga cake-nya sekarang udah dingin. Kemudian sekarang kita mixer krimnya ya. Nah sekarang masukkan pistanya atau krimnya ya. Setelah ini mixer lagi sampai tercampur rata. Setelah ini mixer sampai tercampur rata ya. Nah ini sekarang udah tercampur rata, udah kayak gini ya. Kemudian dituang ke atasnya cake ya. Langsung tuangkan di atasnya cake. Dan setelah ini masukkan ke dalam kulkas ya, kurang lebih 2 jam ya. Dan di atasnya ini boleh dikasih coklat lagi atau apa aja, yang penting tergantung selera lah. Misalkan ditambah coklat atau apa juga boleh ya, bisa ya, bagus. Nah, ini kayak gini ya. Nah, di sini aku mau tambahkan coklat di atasnya ya. Bagi yang nggak suka coklat, nggak apa-apa, nggak usah dikasih juga nggak apa-apa. Dikasih coklat serut juga bisa ya, tergantung selera aja. Nah ini kayak gini ya. Kemudian taruh ke dalam kulkas kurang lebih 2 jam ya, 2 jam atau 3 jam gak apa-apa, biar dingin ya. Nah ini hasil cake coklatnya kurang lebih kayak gini. Dan ini udah tak taruh kulkas selama 2 jam ya. Dan sebenarnya seharusnya loyangnya bukan loyang kayak gini ya, seharusnya loyang kaca. Karena berhubung aku nggak punya loyang kaca, jadi terpaksa aku pakai loyang yang kayak gini ya. Dan kalau ada loyang kaca, mending loyang kaca aja yang dipakai ya, biar kelihatannya bagus gitu ya. Dan sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat dan berkah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.